Halo teman-teman Indonesia College, bentar lagi sudah mau musim mudik nih. Ingat ya, karena corona, mudik tahun ini dilarang loh oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah dan Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Satgas Covid serta Polantas untuk melaksanakan kebijakan ini. Lalu apa saja sih sebenarnya tugas Kementerian Perhubungan? Tugasnya yaitu membuat kebijakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jangka menengah dan panjang. Misalnya yaitu kebijakan sistem satu arah atau SSA. Nah, kemudian oleh Polantas, kebijakan ini diawasi di lapangan. Nah, setelah tahu tugas Kementerian Perhubungan, teman-teman tertarik nggak nih buat masuk dan bekerja di dinas ini? Untuk bisa bekerja di Kementerian Perhubungan, kamu bisa masuk melalui perguruan tinggi kedinasan milik Kemenhub. Pendaftarannya sudah dibuka di bulan ini loh, dari tanggal 9 sampai 30 April 2021. Di tahun 2021 ini, ada 21 sekolah kedinasan yang dinaungi oleh Kemenhub. Di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pendidikan transportasi darat. Ada 5 sekolah kedinasan. Yang pertama yaitu Politeknik Transportasi Darat Indonesia atau PTDI STTD. Lalu ada Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan atau PKTJ. Yang selanjutnya Politeknik Perkeretaapian Indonesia atau PPI. Politeknik Transportasi Sungai, Danau, Penyeberangan atau Poltrans SDP. Dan Politeknik Transportasi Darat atau Poltrada. Selanjutnya yaitu Pendidikan Transportasi Laut. Ada 10 sekolah kedinasan. Yang pertama yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta, Politeknik Ilmu Pelayaran atau PIP Semarang, PIP Makassar. Lalu ada Politeknik Pelayaran atau Poltekpol Surabaya, Poltekpol Sumatera Barat, Poltekpol Malahayati Aceh, Poltekpol Banten, Poltekpol Barombong, Poltekpol Sorong, dan Poltekpol Sulawesi Utara. Kelompok yang terakhir yaitu Pendidikan Transportasi Udara. Ada 6 sekolah kedinasan di sini. Yang pertama yaitu Politeknik Penerbangan Indonesia atau PPI Curug, Politeknik Penerbangan atau Poltekbang Surabaya, Poltekbang Makassar, Poltekbang Medan, Poltekbang Palembang, dan Poltekbang Jayapura. Nah, masing-masing sekolah kedinasan memiliki formasi atau kuota penerimaan yang berbeda-beda. Secara umum, formasi yang dibuka yaitu sebanyak 3.210 orang, yang terdiri dari 2.436 formasi Polbid Kemenhub, 30 formasi Polbid Kemenhub khusus Putra-Putri Papua atau Papua Barat, dan 744 program studi Polbid Pemda. Saat memilih program studi, calon taruna atau taruni hanya berhak untuk memilih satu program studi di satu sekolah kedinasan. Berikutnya, kita akan bahas mengenai persyaratan pendaftaran. Untuk bisa mendaftar menjadi taruna Pola Pembibitan Kemenhub, ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu merupakan warga negara Indonesia, usia maksimal 23 tahun dan minimal 16 tahun, terhitung pada 1 September 2021. Untuk lulusan tahun 2020 dan sebelumnya, memiliki nilai rata-rata ujian yang tertulis pada ijazah tidak kurang dari 7, atau 70, atau 2,8. Sedangkan untuk peserta formasi Polbid Kemenhub khusus Putra-Putri Papua atau Papua Barat, nilai rata-rata ijazah tidak kurang dari 6,5, 65, atau 2,6. Sedangkan untuk lulusan tahun 2021, memiliki nilai rata-rata rapor untuk komponen pengetahuan di semester 1-5 minimal 70. Sedangkan untuk peserta formasi Polbid Kemenhub khusus Putra-Putri Papua atau Papua Barat, nilai minimal 65. Pada saat pendaftaran ulang, yang bersangkutan dinyatakan lulus dan menunjukkan ijazah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. Bagi lulusan tahun 2020 dan sebelumnya, jika memiliki nilai dalam skala 1-10 atau 1,4, diwajibkan untuk mengkonversi nilai tersebut menjadi skala penilaian 10-100 dengan melampirkan surat keterangan dari sekolah asal yang ditandatangani kepala sekolah. Bagi lulusan luar negeri atau yang memiliki ijazah berbahasa asing, wajib melampirkan surat penyetaraan dari Kemendikbud. Syarat selanjutnya yaitu tinggi badan minimal 160 cm untuk pria dan 155 cm untuk wanita, kecuali untuk program studi D3 PPKP minimal 165 cm. Lalu untuk program studi D3 Operasi Bandar Udara dan D3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian PPI Madiun, pria minimal 165 cm dan wanita minimal 160 cm. Bagi pendaftar formasi Polbid Kemenhub khusus Putra-Putri Papua atau Papua Barat, wajib memiliki surat keterangan orang asli Papua. Pendaftar juga diharuskan untuk berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV/AIDS, serta bebas narkoba. Lalu calon taruna juga tidak boleh bertato atau memiliki bekas tato, tidak ditindik atau bekas tindik, kecuali disebabkan oleh ketentuan agama atau adat. Yang diperbolehkan hanya satu pasang untuk wanita di telinga kanan dan kiri. Syarat selanjutnya yaitu memiliki ketajaman penglihatan yang normal dan tidak buta warna baik parsial maupun total.
Pendaftar juga tidak sedang menjalani dan terancam hukuman pidana karena melakukan kejahatan, belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat, dan atau mengundurkan diri sebagai taruna atau taruni di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Selanjutnya, bersedia mentaati segala peraturan pada pelaksanaan Polbid perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pendaftar juga harus bersedia untuk diberhentikan dengan tidak hormat jika melakukan tindakan kriminal antara lain mengkonsumsi dan atau memperjualbelikan narkoba, melakukan tindak kekerasan berupa perkelahian, pemukulan, pengeroyokan, dan perundungan, juga melakukan tindakan asusila atau penyimpangan seksual. Peserta akan dinyatakan gugur apabila terbukti melakukan pemalsuan identitas atau dokumen. Syarat selanjutnya yaitu melakukan pembayaran biaya pendaftaran sesuai dengan perguruan tinggi yang dituju. Bersedia menandatangani surat pernyataan calon taruna atau taruni bermaterai Rp10.000 khusus untuk program studi D3 PPKP atau penyelamatan pemadam kebakaran penerbangan yang bisa mendaftar hanya berjenis kelamin pria. Syarat yang terakhir yaitu memiliki email dan nomor telepon yang masih aktif. Itu tadi informasi, formasi, dan persyaratan pendaftaran untuk masuk ke PTK Kementerian Perhubungan. Di video selanjutnya, kita akan bahas tentang tata cara pendaftaran dan pola pembayaran. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi tentang PTK lainnya ya.